Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Liza Sahara. Nah, saya dari kampus IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang menjalankan KKN Kuliah Kerja Nyata. Dalam program KKN ini, saya akan membantu 3 keluarga yang sudah saya tentukan dalam edukasi pembelajaran di masa pandemi. Nah, ayo ikuti kegiatan hari pertama. Di hari pertama ini saya tidak langsung mewawancara, namun di sini saya hanya memperkenalkan diri dan di sini saya juga meminta izin untuk dapat bisa membantu pendampingan kepada orang tua di masa pandemi seperti ini. Di rumah yang kedua, di sini juga saya sama seperti rumah yang pertama, meminta izin lalu menjelaskan apa tujuan saya ke depannya. Dan alhamdulillah, di sini juga saya diterima. Nah, di rumah terakhir atau ketiga sama seperti rumah pertama dan kedua. Di sini juga saya memperkenalkan diri, lalu membahas tentang tujuan dan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan rencana hari pertama. Halo, kembali lagi di hari kedua. Nah, teman-teman jangan lupa memakai masker dan tidak lupa membawa hand sanitizer kemana-mana ya untuk kesehatan kita semua. Nah, di sini saya juga membawa catatan-catatan penting yang akan saya tanyakan kepada orang tua siswa. Ini dia. Nah, teman-teman, sekarang waktunya berjalan menuju rumah orang tua. Nah, di sini saya sendiri karena memang KKN-nya mandiri, sedih sekali ya. Tapi keadaan harus mengharuskan kita seperti ini. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat menjalankan tugas supaya cepat-cepat lulus. Nah, ini adalah rumah pertama yang saya datangi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada orang tua yaitu tentang bagaimana mengatur jadwal pembelajaran di rumah untuk anak pada saat masa pandemi seperti ini. Ini dia jawaban dari para orang tua. Kalau misalkan di rumah, gimana maunya anak? Kalau misalkan anak-anak pagi udah mood nih mau belajar, ya dari ditugaskan dari sekolah. Walaupun agak sulit karena kalau pagi-pagi ibu rumah tangga mah susah ya. sih kan kalau sekolah mah sudah ada jadwalnya. Kalau di rumah kadang anaknya suka susah. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apakah selama pembelajaran seperti ini anak mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya? Dan ini dia jawaban dari orang tua. Kayaknya sih agak ngerti. Soalnya gini ya, kadang ada gurunya yang memberi pelajaran itu ada yang dengan caranya dikasih contoh dulu, ada juga yang enggak langsung Suka bingung sendiri karena kan ibu juga kadang ngerti, kadang enggak pelajarannya, kadang kan tidak ada penjelasannya juga. Enggaknya tentu saja banyak yang enggak ngertinya, karena kan kalau daring kayak gini cuma ngasih tugas aja tanpa dijelaskan panjang lebar. Untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang bagaimana sikap dan perilaku anak pada saat pembelajaran di rumah. Dan ini dia jawabannya. Kadang anaknya juga susah, suka uring-uringan, malas belajar. tergantung sama moodnya. Kalau dia lagi malas ya malas, kalau lagi semangat ya semangat. Marah sih, karena bete juga mungkin ya, semuanya dikerjain di rumah. Ini itunya tugasnya numpuk banyak, jadi lebih ya marah-marah. Nah,
untuk pertanyaan keempat terkait tentang bagaimana pendampingan orang tua terhadap pembelajaran anak di masa pandemi seperti ini. Dan ini dia jawabannya. Kita kalau orang tua di rumah ya mendampinginya cuma ngedampingi aja, nemenin belajar aja. Soalnya bingung mau ngapain dan banyak keselnya sih, karena kan anak saya baru kelas 1 ya. Dari PAUD kan biasanya belajarnya cuma sedikit, ini tiba-tiba dikasih tugas banyak, jadi saya bingung. Memang bingung sih untuk mendampinginya. Kadang pelajaran yang dikasih sama gurunya kita juga gak ngerti gitu sebagai orang tua, apalagi Sebisa mungkin aja mendampingi, kadang suka bingung gimana, tapi ya mau gimana lagi, keadaannya seperti ini ya dijalani saja. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana perasaan ibu terkait pembelajaran di masa pandemi? Dan inilah dia jawabannya. sangat memprihatinkan ya. Semoga saja ini yang namanya yang sekarang mudah-mudahan cepat berakhir biar semuanya bisa normal kembali. Perasaannya ya kesal, jengkel, marah juga, kasihan sama anaknya dimarahi terus. Banyak kesalnya, banyak bingungnya juga, bingungnya gimana jelasinnya, kesel ya karena anaknya ogah-ogahan belajarnya, males-malesan. Halo teman-teman, setelah mendengar jawaban, sekarang kita kembali ke hari ketiga. Nah, di sini saya tidak lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Nah, di sini juga saya akan mengedukasi dengan catatan yang sudah saya catat serta memberikan solusi kepada orang tua dan siswa. Lalu saya tidak lupa mendokumentasikan ketika saya sedang menjelaskan terkait solusi yang saya berikan sesuai dengan arahan Kemendikbud, yaitu tentang 5H, di mana 5H tersebut akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah teman-teman, apa sih itu 5H? H yang pertama harus membuat jadwal dan aturan bersama. Kita selaku orang tua harus mengingatkan anak tentang aturan dan jadwal yang akan dibuat bersama. Itu merupakan tanggung jawab setiap anak dan tanggung jawab bersama untuk mengikutinya. H yang kedua harus memiliki ide kegiatan. Nah, bantulah anak dengan membuat ide kegiatan. Bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada setiap hari pembelajarannya. Hak ketiga harus memiliki komunikasi yang positif. Di sini orang tua dan anak harus membangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan pembelajaran. Hak keempat harus mengingatkan waktu dan berintrospeksi. Nah, ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas. Ingatkan juga atau introspeksi diri kita sebagai orang tua tidak serba tahu. H yang kelima yaitu harus ada relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi dengan apa yang sudah dilakukan bersama secara informal, dengan mengobrol atau sambil makan malam, dan cara yang lainnya. Nah, itu adalah solusi dari saya untuk para orang tua yang sedang mengalami kesulitan untuk mendampingi anak di masa pandemi seperti ini.